بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Hars, surat yang ke-59 ayat yang ke-18. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jemaah rahimakumullah, pada saatnya kita untuk introspeksi diri atau disebut juga muhasabah, karena hari berganti hari, tahun berganti tahun. Makanya hendaknya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mana orang yang beruntung? Orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merugi. Mana orang yang merugi? Hari ini sama dengan hari kemarin. Apalagi disebut dengan orang-orang yang celaka. Mana orang yang celaka? Hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Oleh karenanya kita wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Lalu apa yang mau kita lihat? Pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita sadar atau menyadari bahwa diri kita ini tidak ada yang tidak punya salah. Diri kita ini tidak ada yang tidak punya dosa. Siapapun kita. Karena kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap anak Adam itu punya salah. Tiap-tiap anak Adam itu punya dosa. Artinya tidak ada kita yang tidak punya salah, tidak ada kita yang tidak punya dosa. Siapapun. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Lalu kini ibu, bapak-bapak, kita sadari bahwa di diri kita itu terdapat sumber-sumber dosa. Mata sumber dosa, telinga sumber dosa, hidung, kaki sumber dosa. Maka sangat gampang sekali kita berdosa.
Kadang-kadang berdosa ustaz di jamaah. Ustaz mau je berdosa di jamaah. Baku berdosa lo ustaz di jamaah, awak ceramahnya cain lo kerja ya. Berdosa jamaah di ustaz, baku berdosa lo jamaah di ustaz. Sudahlah berjanji tak tiba ya. Ada kita yang tak punya dosa. Malah kadang-kadang hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak belenggek dosa jamaah kepada ustaz. Ada cie dapat belenggek. Baru belenggek dosa jamaah dari ustaz. Mohon maaf. Di Padang tu kelebihannya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ada wirid rutin di musaji maghrib isya, rutin wirid tu mau hari Senin mau hari Selasa, tapi rutin. Itu ustaz tiba tak perlu dia tahu ke jamaah. Jamaah tahu. Nah, itu PK nya jamaah. Jamaah tahu kalau ustaz tiba. Calik saja sudah sembahyang tak banyak berjamaah keluar tu tentu tiba ustaz tiba. Nah, itu hebatnya. Jamaah tahu kalau ustaz tak tiba. Kalau ustaz tak tiba, perangai jamaah kau sebanyak ini. Ada yang sudah sembahyang langsung keluar, ditanya kok keluar, ya ustaz dah tiba aja. Tahu saja. Ada yang sudah sembahyang mencari tonggak tempat bersandarnya, sandal-sandal lambang selain itu mangga, ke mangga lah ustaz dah tiba aja. Ada yang langsung sudah sembahyang golek-golek, itu mangga aja ustaz dah tiba aja. Tahu saja. Begitu PK-nya jemaah. Dan adalah jemaah ibu-ibu apa-apa sudah sembahyang coba kumpul menceritakan ustaz. Cerita rancak. Dan pertama kecilnya, onde sayang kurang rami ustaz tak tiba. Kan rancak. Kecilnya seorang tak biasa ustaz kau bentuk iko, rancak je baru. Kecilnya seorang kau pasti ada apa-apanya, akan rancak je baru tu. Tadanga dan golek-golek tadi langsung tagak, langsung duduk. Kecil. Cerita ustaz kan iyo batu. Adalah jalan perangai ustaz ke sudah Allah ada di rumah. Batu sebelah rumah dulu ustaz mah. Mangga sama ustaz kanya aja. Mangga dari dulu sampai kini bentuk itu aja. Mangga kalau nak karek kelengkiang lagi aja. Mangga ustaz tak tiba boleh jalan. Dia tanda ada orang yang mengundang lebih kadang amplop aja. Adalah mengecek ke tiba ustaz ke mati. Engek-engek dingin boleh deh. Tak ada kita yang tidak punya salah. Oleh karena itu ibu-ibu bapak-bapak, wa khairul khatta'in at-tawabun, sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah. Satu di antara bahagian dari taubat yang dilakukan oleh diri manusia, pertama adalah harus kita bernilai objektif, artinya sportif. Sebab ibu-ibu bapak-bapak biasanya tungau di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Artinya salah orang nampak, salah awak tak nampak. Malah ibu-ibu bapak-bapak melakukan introspeksi diri tindakan mudah, tidak mudah, karena pada umumnya manusia lebih mudah melihat kesalahan kecil orang dan dia tidak akan melihat kesalahan besarnya. Padahal ibu bapak, kalau kita melihat itu, kalau kita melihat objektif, kalau kita melihat artinya netral, mudah-mudahan ibu-ibu bapak neyo indak. Kadang-kala kini itu ibu-ibu bapak, kalau indak bana tidak lebih untuk iyo. Walau salah bana tidak lebih mendapat tidak maaf. Malah hebatnya kini ibu-ibu bapak-bapak, sesuatu yang didapatkan dengan yang tidak benar, walau tujuannya baik, tapi cara mendapatkannya tidak baik, walau bertentangan dengan agama, mereka sampai juga kepada tujuannya. Ada yang menyebut itu sekarang apa? Prestasi.
Di mana letak kebenaran? Maka oleh karena itu bapak-bapak dan ibu, kita yang akan melihat diri kita sendiri, memberanikan diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak ada yang tidak punya salah dan tidak ada yang tidak punya dosa. Maka oleh karena itu kita yang akan melihat salah kita, bukan orang lain. Ini introspeksi diri. Yang kedua, untuk menjadikan kita membuka hati kita untuk melihat ke depan yang lebih baik. Bukalah pintu hati kita untuk mau menerima kebenaran. Sekalipun kebenaran itu datangnya dari anak kecil. Mohon maaf, ini kadang-kadang yang membuat manusia sombong dengan kelebihan yang diberikan Allah. Kelebihan diantaranya sejaknya jadi ustaz nyalah sombong. Sajaknya menjadi iko nyalah sombong. Kadang-kadang memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk bisa memandang ke depan, buka pintu hati untuk menerima kebenaran. Sekalipun yang benar itu datangnya dari anak kecil. Kadang-kadang ditutup kebenaran itu oleh kelebihan yang ada pada diri kita. Kadang-kadang di luar apa, sebagian orang yang mampu dinasihati, dia orang mampu tidak masuk. Pimpinan kadang-kadang diingati oleh anak buah karena ya. Maka dengan demikian ibu bapak, mari kita introspeksi diri. Satu adalah kita menyadari diri kita itu tidak ada yang tidak punya salah, tidak ada yang tidak punya dosa. Yang kedua adalah mari kita bersama-sama buka pintu hati untuk menerima kebenaran, sekalipun kebenaran itu datangnya dari anak kecil. Ini saja yang kita lakukan, insya Allah kita sudah akan melihat bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang mau melihat dan mau memuhasabah diri, kiranya kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjadikan semua aktivitasnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.